Bisa jadi demo dulu itu kericuannya dipicu oleh oknum-oknum yang ada dalam Satuan Tugas Khusus Merah Putih, Satgasus. Biasanya baru akan masuk saja ke lapangan itu sudah ada hadangan, sudah ada pukulan di jalan-jalan, sudah ada yang ditarik, yang dibawa, yang dipegang lehernya, kerah bajunya. Kemarin tidak ada. Sayangnya memang kemarin itu seperti demo-demo yang mengarah ke istana selama ini, lagi-lagi Pak Presiden Jokowi tidak berada di Jakarta. Melihat kebun tebu kalau tidak salah di Jawa Timur. Kalau pada demo yang dulu Pak Jokowi pernah pergi melihat bebek di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi yang cerah di akhir pekan hari Sabtu tanggal 5 November ini kita kembali dapat berjumpa. Saya dari arah ke pinggiran kota Jakarta pagi ini seiring dengan munculnya matahari pagi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kemarin hari Jumat tanggal 4 November kita semua sudah tahu bahwa berlangsung pelaksanaan demo di Jakarta. Demo yang diberi nama Aksi Bela Rakyat 411 atau Akbar 411 yang sedianya direncanakan akan berlangsung di depan istana. Namun akhirnya pihak keamanan mengizinkan para pendemo melakukan aksinya di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta. Demo kemarin itu tidak kalah kerasnya tuntutan rakyat dibandingkan dengan demo-demo sebelumnya. Demo yang kemarin itu menyampaikan 3 tuntutan: turunkan harga BBM, turunkan harga-harga. Kita tahu sekarang ini harga kebutuhan pokok melonjak semenjak kenaikan harga BBM. Dan nomor 3, tegakkan supremasi hukum. Dan seiring dengan itu, teriakan meminta Jokowi mundur pun bergema dari pengeras suara para pendemo. Tetapi satu hal yang berbeda dibandingkan demo-demo sebelumnya, demo yang berlangsung kemarin adalah tidak terjadinya sedikit pun kericuhan. Sehingga dapat dikatakan demo kemarin itu berlangsung aman, tertib, lancar dan damai semenjak awal sekitar pukul 14:17 sampai pukul 18:30 malamnya. Tidak ada terjadi kericuan, tidak ada tembakan gas air mata, dan tidak ada dorong-dorongan antara pihak keamanan dengan pihak pendemo. Tidak ada pendemo lari kocar-kacir kian kemari karena dipukul oleh pihak keamanan. Tidak ada sama sekali. Bahkan penyetopan di simpang-simpang jalan, penyetopan di jalan-jalan jauh sebelum sampai ke area demo yang selama ini kita lihat sangat bersahabat dengan para pendemo, kemarin itu tidak terjadi sama sekali. Dan yang sangat menyentuh sekali kemarin itu kepulangan para pendemo atau para pengunjuk rasa diiringi dengan lantunan suara
Asmaul Husna, dari pasukan Basmala dan Asmaul Husna Polda Metro Jaya. Ini yang sangat menyentuh sekali. Sayangnya memang kemarin itu seperti demo-demo yang mengarah ke istana selama ini, lagi-lagi Pak Presiden Jokowi tidak berada di Jakarta. Pak Jokowi melakukan kunjung kerja, melihat kebun tebu kalau tidak salah di Jawa Timur. Kalau pada demo yang dulu, Pak Jokowi pernah pergi melihat bebek di Kalimantan. Namun demikian, setidaknya bisa dikatakan demo kemarin itu jauh berbeda situasinya dibandingkan demo-demo sebelumnya. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa ini sampai terjadi? Dan apa yang membuat demo ini begini dan demo sebelum-sebelumnya begitu? Kalau kita perhatikan, dan ini bisa menjadi kesimpulan bagi masyarakat. Bisa jadi demo dulu itu kericuannya dipicu oleh oknum-oknum yang ada dalam Satuan Tugas Khusus Merah Putih, Satgasus. Kita tahu sekarang Satgasus telah dibubarkan oleh Kapolri. Jadi bisa jadi rakyat berkesimpulan atau berpendapat bahwa hebohnya, ricuhnya demo selama ini adalah karena tindakan represif yang dilakukan oleh Satgasus, Satgas Khusus Merah Putih, Mabes Polri. So kemarin tidak ada. Biasanya baru akan masuk saja ke lapangan itu sudah ada hadangan. Sudah ada pukulan di jalan-jalan. Sudah ada yang ditarik, yang dibawa, yang dipegang lehernya, kerah bajunya. Kemarin tidak ada. Jadi benar, bukan pendemo sebenarnya yang membuat ricuhnya demo-demo selama ini. Tetapi memang oknum yang besar kemungkinan yang berada di Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih. Sekarang Satgasus Merah Putih telah dibubarkan, komandannya, pucuk pimpinannya atau kepala Satgasus Merah Putih, Irjen Verdi Sambo, telah ditangkap, telah ditahan, dan telah disidangkan sekarang sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kemarin aman sekali kelihatannya. Aman sekali, lancar sekali. Dan kalau kita perhatikan, sepanjang tidak melanggar konstitusi, demo itu kan boleh, hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Ini tak ada yang salah. Walaupun kemarin itu ada demo minta presiden mundur, minta presiden turun, Joko Widodo turun. Tetapi itu mungkin sekedar sebatas masukan yang diberikan oleh pendemo selaku rakyat. Namun presiden bisa berhenti sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hanya karena 3 hal. Pertama, kalau terjadi makar. Yang kedua, kalau presiden mundur atau berhenti karena keinginannya sendiri. Ketiga, kalau terjadi impeachment kepada presiden melalui proses DPR, MPR, dan MK. 3 itu. Bagaimana kalau rakyat seperti dalam demo kemarin itu menyerukan agar Presiden Jokowi mundur? Sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi. Yang tidak sah atau yang tidak boleh mungkin kalau
demo, ada yang menyerukan agar Pancasila diganti. Demikian juga kalau ada pendemo yang mengatakan agar Indonesia ini dijadikan negara Islam, dijadikan negara Kristen, dijadikan negara Hindu, negara Buddha, negara Konghucu. Itu memang melanggar konstitusi. Kalau itu yang terjadi, kita pun tentu mohon kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas, untuk menindak tegas. Sebab kita telah bersepakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Di Pancasila itu ada sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita dijamin hak kita untuk memeluk agama kita masing-masing, melaksanakan ibadah menurut agama kita masing-masing, dan berkeyakinan menurut keyakinan kita masing-masing, telah dijamin. Namun sepanjang tidak demikian, tentu rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Dan ke depan kita tentu berharap agar pihak penguasa bersedia menerima dengan lapang dada aspirasi dari pendemo. Dan pendemo juga tentu bisa mempergunakan haknya sepanjang tidak melanggar undang-undang. Selama ini yang terasa terus saja oleh rakyat adalah penegakan supremasi hukum belum maksimal lagi. Rakyat masih merasakan kalau yang di pihak pemerintah, yang di pihak penguasa melaporkan yang berada di seberangnya, cepat sekali prosesnya, cepat sekali ditangkap, cepat sekali ditahan. Tetapi kalau yang melaporkan di pihak di seberang, yang berseberangan, di pihak oposisi lah katakan, itu lambat. Bahkan nyaris banyak sekali yang tidak digubris, yang tidak diproses. Nah sekarang itu penegakan supremasi hukum ini perlu. Dan kita yakin Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah benar-benar ingin menegakkan supremasi hukum. Dan disinilah nanti akan bisa dilihat oleh rakyat bahwa Polri tidak lagi melakukan penegakan hukum berat sebelah. Dan tidak lagi melaksanakan penegakan hukum hanya untuk kelompok oposisi. Tidak berlaku untuk kelompok yang berada di pihak penguasa. Dan kalau itu telah tegak nanti, kalau Pak Kapolri telah mampu menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, tidak berpihak ke arah penguasa saja, tetapi juga penegakan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia, baik dia berada pada pihak penguasa maupun berada pada pihak oposisi. Kalau itu telah dilaksanakan nanti, kita yakin tingkat kepercayaan rakyat kepada Polri akan tinggi kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.